Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan mendongengkan film yang berjudul The Last Dragon Slayer, di mana seorang gadis yatim piatu harus dihadapkan dengan masalah yang cukup runyam karena secara tak sadar dirinya ternyata mewarisi pedang legendaris yang sangat sakti. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mending kita langsung aja ke intinya. Di malam hari, seorang raja dan beberapa pengawalnya mendatangi rumah panti asuhan untuk membawa secara paksa salah satu seorang anak yatim piatu di sana untuk dijadikan budak sang raja. Satu demi satu, raja mulai memilih dan menebar ketakutan terhadap penghuni panti asuhan tersebut. Seorang gadis cantik yaitu Jennifer akhirnya dipilih dan dibawa secara paksa. Namun saat ia dikurung, tiba-tiba muncullah pria misterius yang bernama Zambini. Zambini adalah seorang penyihir sakti yang datang untuk menyelamatkan Jennifer. Ia memberi pelajaran kepada pimpinan pasukan dengan mengubahnya menjadi beruang, lalu menghilangkannya begitu saja dan anak buahnya kabur karena ketakutan. Setelah itu, Jennifer yang masih polos ini memutuskan untuk ikut dengan Zambini. Mereka pun berbincang-bincang dan saling mengenal satu sama lain, merasa akan adanya chemistry yang pas di antara keduanya. Akhirnya Zambini memutuskan menjadikan Jennifer asistennya dan akan selalu menjaganya. Selanjutnya, Zambini membawa Jennifer ke perbatasan wilayah gerbang dimensi lain yang tak bisa dimasuki oleh manusia. Wilayah tersebut bernama Dragonland. Zambini juga menambahkan bahwa para naga di sana sedang dalam masalah. Zambini merasa bahwa ia tak bisa diam saja, melainkan ia harus membantu para naga tersebut. Di sini Zambini juga mengajak Jennifer untuk membantunya. Kemudian Zambini mengajaknya ke kediamannya. Di sini ia juga dikenalkan dengan dua penyihir yang setia menemani Zambini. Mereka adalah Mobin dan Maugun. Di sana mereka menyambut kedatangan Jennifer dengan sangat baik. Hari-harinya Zambini mengajarkan ilmu sihirnya ke Jennifer. Tiba saatnya Zambini memberikan hewan sihir yang lucu dan menggemaskan, namun bisa saja mendadak menjadi ganas ketika tuannya terancam. Singkat cerita, Jennifer yang kini sudah beranjak dewasa diajak Zambini untuk melihat keadaan para naga yang berada di Dragonland. Zambini berkata bahwa ia harus masuk ke sana untuk melihat keadaan para naga yang kini sudah semakin sedikit populasinya, hingga menyisakan dua ekor naga yang bernama Flinkenhorn dan Madcashen. Namun akhir-akhir ini semenjak musim dingin keberadaan Flinkenhorn tak terdeteksi, dan jika diasumsikan sudah mati, berarti kini tinggal satu naga yang tersisa, yaitu Madcashen. Setelah itu Zambini pamit ke kota karena ada urusan bisnis dan dia berjanji akan pulang pada waktu makan malam nanti. Namun hal tak terduga terjadi hingga waktu dinner tiba, Zambini tak kunjung pulang ke rumah. Semua orang mencari petunjuk akan keberadaan Zambini. Bahkan kamarnya pun terkunci dengan sihir. Segala cara maupun upaya telah dilakukan untuk mencari Zambini hingga larut malam, tetap tidak ada petunjuk pasti mengenai keberadaannya. Suatu hari saat sedang mencari Zambini, Mobin tiba-tiba mengeluarkan ilmu sihirnya sembari berteriak. Dengan indera keenamnya, ia mengaku telah melihat kejadian di masa depan yang dimana naga terakhir di Dragonland akan dihabisi oleh Dragon Slayer, si pembasmi naga. Sementara di lain sisi, seorang penyihir melihat kejadian yang sama. Ia pun segera lari menuju ke kediaman sang raja, sehingga membuat raja kesal dan langsung memasungnya. Ia juga diminta sang raja untuk menceritakan sesuatu yang ia lihat di masa depan. Mendengar hal itu, raja pun merasa senang karena kalau naga terakhir mati, maka sang raja bisa mengklaim wilayah Dragonland miliknya dan bisa membesarkan kerajaannya di sana. Sementara itu, Jennifer sepulang mencari keberadaan Zambini, tiba-tiba dikagetkan dengan cahaya hijau yang berada Zambini di dalamnya.
Ia sepertinya ingin mencoba berkomunikasi namun kesulitan karena terhalang dimensi lain. Dan tanpa meninggalkan pesan yang berarti, akhirnya ia menghilang begitu saja. Semenjak kejadian tersebut, mereka semua tampak kebingungan. Selanjutnya, Jennifer mencoba keluar rumah untuk mencari petunjuk dan tanpa diduga, ia bertemu dengan seorang anggota Dragon Slayer yang bernama Brian. Dan di sini dengan polosnya, Jennifer memohon kepadanya untuk tak membunuh naga terakhir di Dragonland. Kemudian Brian mengajak Jennifer ke rumahnya dan menjelaskan bahwa tugasnya membunuh naga terakhir adalah sebuah takdir dan dia tak bisa menolak. Di sini Brian juga menunjukkan sebuah pedang sakti yang bernama Exorbitus. Pedang tersebut mampu memotong apapun, bahkan sihir sekuat apapun bisa ditangkal dengan pedang tersebut. Dan tak lama setelah itu, Brian mengambil pedang dan menunjukkannya ke Jennifer sambil berkata bahwa Jennifer adalah silsilah terakhir pembasmi naga. Dan namanya sudah tertulis dalam pedang tersebut sejak 300 tahun yang lalu. Di sini kejadian mengejutkan terjadi. Ketika Brian berkata pedang ini hanya bisa dipegang oleh orang yang namanya sudah tertulis pada pedang tersebut. Dan jika orang lain memegangnya, maka orang tersebut akan berubah menjadi abu. Dan benar saja, saat Jennifer mengamati pedang itu, Brian tiba-tiba hangus menjadi abu. Sontak Jennifer langsung bingung, namun tak berselang lama, sebuah video menyala tepat di hadapannya. Dalam video tersebut tampak Brian menjelaskan bahwa jika pembasmi naga generasi selanjutnya datang sebagai pewaris pedang, maka dirinya otomatis akan musnah sebagai konsekuensi dari saktinya pedang tersebut. Jennifer pun semakin bingung, gak tahu harus berbuat apa. Ia pun langsung membuang pedang itu lalu pergi begitu saja. Kemudian saat berada di luar, tak disangka ia diincar pria misterius dengan panah sihirnya. Namun beruntungnya Jennifer diselamatkan oleh kereta kuda yang tak sengaja menghalanginya. Dalam kereta tersebut rupanya ada ibu panti asuhan tempat tinggalnya terdahulu. Dan tak berselang lama, Jennifer melihat kabar yang memberitakan dirinya adalah seorang Dragon Slayer terbaru. Dan hingga akhirnya ia dibawa ke perbatasan Dragonland. Semua orang berkumpul di sana. Jennifer dituntut agar sesegera mungkin membunuh naga terakhir agar semua orang dapat mengklaim tanah-tanah di Dragonlance. Namun jawaban Jennifer rupanya tak seperti yang semua orang harapkan. Dengan tegas ia berkomitmen bahwa dirinya tak akan pernah mau membunuh naga terakhir. Tentu mendengar pernyataan Jennifer itu langsung membuat warga mengamuk dan melemparinya. Hingga akhirnya Jennifer dilempar dengan sebuah kotak kayu besar yang secara nggak langsung ia terpental masuk ke dalam wilayah Dragonlance. Jennifer hanya bisa terdiam melihat orang-orang yang mengharapkan kematian sang naga dan ia pun langsung pergi meninggalkannya. Setelah Jennifer masuk lebih dalam ke wilayah itu dan tiba-tiba datanglah naga yang bernama Mad Casson. Selanjutnya, Jennifer berkata kepada sang naga bahwa kedatangannya bukanlah untuk menyakitinya. Walaupun dirinya seorang Dragon Slayer, akan tetapi ia tidak akan menjadi pembasmi naga. Kemudian Mad Casson memperingatkannya, jika Jennifer gagal menjadi seorang Dragon Slayer, maka resikonya orang-orang dari kerajaan akan memburunya agar muncul seorang Dragon Slayer terbaru. The magic will destroy the kingdom. Setelah itu, Jennifer pulang ke rumah dan tertidur. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Zambini. Terlihat Zambini berusaha menyampaikan sesuatu kepada Jennifer, namun suaranya tak terdengar sama sekali. Jennifer pun langsung terbangun dan memutuskan untuk mengambil pedang Exorbitus yang sebelumnya ia tinggalkan. Ia pun langsung mencoba kinerja dari pedang sakti itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika mencoba untuk memotong gembok besi yang ternyata hanya dengan menyentuhnya saja bisa langsung terpotong. Let's see how this handles the lock. Ia pun langsung menaiki atap bangunan untuk melihat-lihat sesuatu di situ. Namun tiba-tiba dari bawah pria berpanah yang mengincarnya kembali datang. Mereka pun terlibat baku hantam. Berkat pedang saktinya, Jennifer dengan mudah menghalau serangan dari pria itu. Namun ia tak menyerah. Setelah pedangnya patah, kini ia ganti menyasar Jennifer dengan menggunakan panah sihirnya.
Namun apesnya, fosil naga yang berada di atasnya runtuh dan menimpanya. Ia pun akhirnya pingsan. Dan sebangun dari pingsannya, Jennifer langsung bertanya perihal maksudnya ia mengincar Jennifer. Secara belak-belakan, pria ini menjawab, rupanya pria ini adalah pelindung untuk semua naga di Dragonland. Dan ia takut jikalau Jennifer akan membunuh para naga yang berada di sana. Maka dari itu, ia memburu Jennifer. Dan dengan sangat tenang, Jennifer menegaskan bahwa dirinya tak akan mau membunuh para naga yang berada di Dragonland. Dan akhirnya kini mereka berteman dengan baik. Singkat cerita, tibalah hari pertarungan yang ditetapkan oleh sang raja. Semua orang berkumpul di perbatasan Dragonland untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sembari membawa pedang Exorbitusnya, akhirnya Jennifer masuk ke dalam wilayah Dragonlance. Di sana ia langsung disambut oleh naga terakhir, yaitu Matt Casson. Die then! Kemudian Matt Casson membawa Jennifer ke dekat perbatasan. Disinilah sang naga menyampaikan sebuah fakta mengejutkan kepada Jennifer. Jika Jennifer tak membunuhnya, maka seluruh sihir yang ada di Dragonland akan melenyapkan orang-orang dari kerajaan hingga penduduk. Karena sang naga sudah terlalu tua dan tak mampu lagi untuk mengendalikan kekuatan sihir yang ada di Dragonland. Jadi dengan matinya sang naga, maka jembatan antara sihir dan manusia akan terputus dan sihir akan lenyap selamanya. Jennifer awalnya tetap menolak dan menjelaskan bahwa semua orang-orang serakah mengharapkan kematian sang naga agar mereka mendapatkan tanah-tanah di Dragonland. Kemudian sang naga menjawab yang seketika membuat Jennifer terdiam, tak bisa berbuat apa-apa. Matt Casson berkata kalau musnahnya penduduk tentu bukan keinginan dari Zambini, seorang pria yang sudah dianggap sebagai ayah sendiri oleh Jennifer. Intinya, sang naga rela mengorbankan dirinya demi keselamatan penduduk, tak peduli walaupun mereka mempunyai sisi buruk yaitu serakah dan haus harta. Dan dengan terpaksa, Jennifer akhirnya mengangkat pedang Exorbitus miliknya. Dan dengan sengaja, sang naga menjatuhkan dirinya ke arah pedang milik Jennifer, sehingga ia pun langsung tumbang. Dan di sisi lain, penduduk yang serakah ini menyadari bahwa sihir penghalang Dragonland telah tiada. Mereka pun langsung berbondong-bondong masuk dan saling mengklaim tanah di dalamnya. Namun tak lama kemudian, kejadian di luar nalar para warga ini terjadi. Tiba-tiba muncullah 2 ekor naga dari dalam Dragonland. Sedangkan pengawal raja yang mencoba menyerang seekor naga hingga tumbang seolah-olah akan binasa. Namun ternyata naga tersebut malah berubah menjadi 2 untuk balik menyerang mereka hingga para penduduk yang ketakutan dan langsung kabur. Sementara Jennifer yang terbangun dari pingsannya sama sekali tak sadar bahwa kini ada beberapa naga yang kembali bangkit. Ia kemudian pulang menuju rumah Zambini. Sesampainya di sana, Jennifer langsung meminta maaf ke Maugun dan Mobin karena telah membunuh Matt Casson. Walaupun itu bukan atas dasar kemauannya. Kemudian Maugun berkata bahwa saat ini ada beberapa naga yang terbang bebas di atas langit-langit kota. Hal itu disebabkan karena niat Jennifer yang sebenarnya tak ingin membunuh Matt Casson, yang pada akhirnya menyebabkan naga tersebut bermunculan. Setelah itu, Jennifer masuk ke dalam rumah lalu menemukan kamar Zambini yang sudah tak terkunci lagi oleh sihir. Dan tak berselang lama, Zambini datang untuk memeluk Jennifer. Namun lagi-lagi tak berselang lama, Zambini menghilang dalam sekejap. Jennifer tambah dibikin bingung ketika papan nama di kamar Zambini tiba-tiba berganti nama. Yang sebelumnya tertulis nama Zambini, kini berubah menjadi Jennifer Strange. Ya, Zambini mewariskan semuanya kepada Jennifer, baik itu rumah miliknya maupun ilmu sihir. Dan film pun berakhir. Ya, begitulah alur ceritanya. Semoga bisa menghibur ya. Buat yang suka bisa di like videonya, dan buat yang sudah subscribe Elmovie, saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai di sini dulu dan sampai jumpa kembali.